Ya, setelah ijazahnya dinyatakan asli ya oleh Puslap 4 Bareskrim Polri, kini giliran Joko Widodo melakukan perlawanan balik. Iya, dan informasinya bukan hanya Pak Jokowi yang melaporkan, tapi juga ada sejumlah laporan lain, baik itu di Polres maupun di Polda Metro Jaya, dan totalnya menurut Polda Metro Jaya ini ada 6 laporan. 6 laporan. Luar biasa. Kalau pagi-pagi biasanya yang panas nih kompor ya di dapur nih ibu-ibu. Kompor, ini tapi ijazah yang panas. Ijazah yang panas terus nih pagi-pagi. Kita akan bahas pemirsa dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio maupun melalui sambungan Zoom. Sudah hadir Pak Herman Kadir, tim advokasi anti kriminalisasi dan aktivis. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi Pak Herman. Ini mewakili Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke, Roy Suryo CS. Kemudian Bang Andi Aswan, Waketum Jokowi Mania Joman. Selamat pagi Bang Aswan. Pagi Bang Andi. Malam, pagi Mas Philip. Pagi persona pemirsa TV One. Sehat-sehat selalu. Semangat. Amin. Baik. Dan juga sudah terhubung dengan sambungan Zoom Pak Susno Duaji, Komjen Pol Purnawirawan. Selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi para pemirsa sekalian, Pak Andi dan Pak. Selamat pagi semua. Baik, Pak Susno sebagai Kabareskrim Polri 2008-2009 ya. Kita minta tanggapan Pak Susno melihat kasus ini setelah kemudian Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli, akhirnya di Polda Metro Jaya masih dilanjutkan penyelidikan maupun penyidikannya. Bagaimana kasus seperti ini Pak Susno? Pertama dihentikan di Mabes Polri itu penghentian penyelidikan ya. Berarti penyelidikan itu tidak menemukan alat bukti untuk jadi pidana, satu. Yang kedua, tentang perkara di Polda Metro itu sekian laporan polisi digabung jadi satu, itu bagus sekali. Kenapa bagus? Yaitu supaya tidak perkara ini cepat tuntas gitu, tidak bergeser kemana-mana. Yang ketiga, apa yang didapat di Bareskrim Polri itu tidak langsung otomatis menjadi alat bukti di di Polda Metro. Mengapa? Karena perkaranya lain. Satunya pencemaran nama baik di Polda Metro, yang di Bareskrim itu titik beratnya kepada ijazah palsu ya. Dan juga apa yang terjadi di Bareskrim itu tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu belum pro justisia. Karena belum pro justisia, maka apa yang didapat tidak bisa dijadikan alat bukti sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP ya. Jadi Polda Metro harus mengulang lagi, dan kebetulan Polda Metro sekarang juga sedang melakukan penyelidikan, belum jadi penyidikan. Apakah ini akan bisa segera tuntas menjadi penyidikan? Tidak. Cukup lama saya kira ini untuk menjadi penyidikan. Karena apa? Ijazah yang didapat sekarang itu, alat pembandingnya juga masih alat pembanding biasa, ditemukan dari teman-temannya dan sebagainya. Jadi masih cukup panjang lah ya untuk ini menjadi penyidikan di Polda Metro. Apakah di Polda Metro akan dihentikan penyelidikannya? Kita wait and see juga ya. Tapi berharap kita hargai bahwa semua laporan sudah dikumpulkan jadi satu, dan ini akan segera tuntas gitu ya. Itu kita hargai yang di Mabes, kita hargai di Polda Metro, dan kita ini menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Susno. Nanti kita akan kembali ke Pak Susno, tapi saya terlebih dahulu akan ke Pak Herman. Pak Herman, menanggapi ada laporan di Polda Metro Jaya maupun di sejumlah Polres yang kemarin Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ke-6 laporan total ini kemudian nantinya akan ditangani semua oleh Polda Metro Jaya. Tanggapan Anda? Gini ya, artinya hasil labkrim itu baru identik. Identik itu artinya memang bahasa labkrim itu seperti itu. Nah, untuk menjadi kepastian hukumnya bahwa itu palsu atau tidak, itu harus ada proses hukum lagi. Namanya proses pengadilan. Jadi proses pengadilan. Jadi hakimlah yang berhak untuk memutus apakah ijazah itu asli atau palsu. Jadi hakim yang memutus. Nah, persoalan ini juga tidak hanya sampai di situ. Kalau seandainya itu masih diproses tingkat level pengadilan negeri, tentu ada proses hukum lagi lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi. Tentu ada level lebih tinggi lagi, yaitu kasasi gitu loh.
Jadi ini masih sangat jauh ya kalau mau mengkriminalisasi kasus Polda Metro Jaya itu bisa terjadi. Kenapa? Proses hukum hasil lab krim itu sendiri harus dijelaskan, harus diputuskan oleh hakim yang menyatakan bahwa itu ijazah Jokowi itu palsu atau ijazah Jokowi itu asli. Nah, itu. Jadi proses hukumnya. Yang kedua, masih ada proses perdata yang sedang digugat di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, ini juga harus ada pembuktian ya. Jadi nanti hasil lab krim itu bisa dijadikan alat bukti di Pengadilan Surakarta ini maupun Pengadilan Negeri Sleman itu. Nah, nanti juga mengalami proses lagi, level banding dan level kasasi juga. Jadi ini masih panjang ceritanya bahwa untuk kasus Polda Metro Jaya ini baru bisa naik ke tahap penyidikan ya atau mau proses hukum lebih lanjut ya. Itu harus ada kejelasan hukum dulu, kepastian hukum dulu. Masalah sudah ada putusan hakim yang menyatakan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Baik. Itu. Pak Herman. Tapi sebelum ke Bang Andi, saya juga mau ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, artinya tim dari Roy Suryo juga ikut mempertanyakan bahwa hasil penyelidikan Baris Krim Polri ini betul atau tidak, Pak Susno? Kan tim Roy Suryo juga tidak mempercayai hasil dari penyelidikan dari dilakukan oleh Baris Krim Polri. Baik, kami masih memperbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Susno Duaji begitu ya. Sebelum ke Bang Andi, kembali saya ke Bang Herman. Artinya kan ini kan masih babak pertama kalau main bola. Masih ada babak-babak selanjutnya. Tapi apa yang kemudian akan dilakukan oleh tim Roy Suryo CS untuk kemudian membuktikan bahwa memang ijazah yang Pak Joko ini tidak asli, begitu? Jadi gini, di perkara Polda Metro Jaya itu ya, pasal 310, 311 dan Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27A. Laporannya Pak Jokowi. Laporan Pak Jokowi. Artinya laporan itu pencemaran nama baik beliau loh. Mereka merasa dicemarkan nama baiknya. Dirugikan begitu ya? Dirugikan. Nah, di satu sisi ada laporan TPUA di Mabes Polri. Ya, yang menyatakan bahwa mereka melapor Jokowi itu ijazahnya palsu gitu. Nah ini memang sudah ada hasil lab krim identik aslinya ya, hasil lab krim itu identik. Pembandingnya juga 3 loh, Pak. Ya, artinya identik, artinya itu sudah di cross check dengan. Tapi ini dilakukan secara tertutup. Ketika lab krim pada waktu itu. Nah TPUA telah mengirim surat kepada Mabes Polri untuk melakukan proses ulang atas lab krim itu. Dan ini harus transparan, dilakukan secara terbuka, menghadiri para pihak, pelapor, telapor, saksi, ahli, aksi, ahli, dan bahkan TPUA dalam suratnya itu meminta Komisi 3, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk hadir. Itu. Nah ini sudah ada SP2HP-nya dari Mabes Polri dan sudah ada respon dari Kapolri, siap akan kita laksanakan secara terbuka. Nah, kenapa ini harus dilakukan terlebih dahulu? Jadi kalau itu benar, ya Mabes Polri, saya atung jempol kepada Mabes Polri kalau benar dia mau melakukan secara transparan lab krim itu, lab krim ulang itu secara transparan. Artinya ya itulah, itu yang diinginkan oleh kami bahwa kalau itu dilibatkan secara langsung begitu ya, secara tidak langsung ya? Iya. Timnya untuk pembuktian ijazah ini? Ya itu kan harus melalui secara transparan tadi saya bilang tadi. Bahwa kita menginginkan proses lab krim ini harus dilakukan secara transparan. Tidak kayak kemarin, tertutup banget gitu. Kita minta tanggapan dari Pak Susno. Pak Susno, Pak Herman meminta bahwa penyelidikan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh lab for Bareskrim ini dilakukan secara transparan, sehingga yang hasil kemarin ini sebetulnya masih diragukan karena dilakukan secara tertutup. Tanggapan Anda, Pak Susno? Memang demikian ya, yang namanya penyelidikan itu tertutup ya, tidak terbuka. Kalau udah ditangkap penyidikan baru itu bisa terbuka. Tetapi apapun, kalau memang Polri
bersedia untuk mengundang semuanya, ya oke, nggak masalah, dan itu bisa saja. Tetapi karena masih penyelidikan, tetap itu belum menjadi alat bukti yang sah ya. Karena apa? Karena masih penyelidikan ya. Jadi bisa saja asal memang sudah disepakati, apalagi Kapolri sudah merintahkan ya. Oke, terima kasih. Baik, saya minta tanggapan dari Bang Aswan. Bang Aswan, apakah Anda sepakat kalau ini dilakukan kembali secara transparan? Identifikasi ijazah tersebut apakah asli atau tidak? Ya, sebelum saya masuk ke sana ya, ke pertanyaan tadi, saya ini bertanya-tanya apa motivasi dari Roy Suryo CS ini terhadap ijazah ini. Karena begini, ini kan permennya mau panjang ini kan, sampai kasasi kan. Ya, padahal dari pertama dia mengatakan tunjukkan saja ijazahnya itu, udah kalau itu asli udah that's it. Nggak ada lagi kan. Tapi ini kan sudah mensiapkan gitu. Arsenalnya ini jangka panjang ini. Artinya apa maksud dan tujuannya itu? Tapi kan Pak Jokowi juga kemudian mengikuti, nah, satu, Bang Andi. tunggu dulu, saya sebelum jawab yang lain. Oke. Ya. Terus yang kedua, ya untuk masalah tadi kan sudah juga dijelaskan, ya. Ini masih taraf penyelidikan di Barreskrim. Ya. Ya, dan memang tertutup. Ya, waktu itu saya mendengar juga bahwa juga mengundang sebetulnya dari pihak dari TPU Pak Egy Sujana kan yang melaporkan dia kan. Betul. Kan tidak ada karena katanya sakit. Ya. Maka itu tetap dilanjutkan untuk membuktikan itu. Dan ternyata identik. Kalau identik kita bilang tuh asli lah. Karena yang dibandingkan ini adalah ijazah-ijazah seangkatan beliau gitu. Dan semuanya bentuknya sama. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat situasi seperti ini, ya, sebetulnya sih sebaiknya ya santai-santai saja lah. Ya kan? Kita ini mau buktikan persepsi pihak sana, monggo, kita juga monggo. Ya. Akhirnya apa? Banyak juga penumpang gelap mau pansos nih. Ya kan, muncullah namanya Universitas Pramuka gitu kan. Ini kan lucu saya bilang. Saya langsung bantah itu. Kalau mau kita bahas, kita bahas juga boleh itu. Pansos gimana, Bang? Loh, pansos bagaimana? Dia mengatakan bahwa ijazah 2012 itu dibuatnya itu ya waktu mau maju Pilgub DKI dan Pilpres itu dibuatnya di Pasar Pramuka. Ini kan lucu buat saya gitu. Karena saya itu ada pelaku langsung ya waktu 2012 pemilihan gubernur Pak Jokowi dan Pak Ahok itu. Saya di tim kampanye beliau gitu. Jadi paham betul. Dan orang-orang yang disebutkan oleh oknum tersebut yang mau pansos itu, itulah teman-teman baik saya gitu loh. Dan saya berinteraksi pada saat itu. Berarti Bang Aswan sendiri melihat dokumen-dokumen resmi Pak Jokowi, begitu maksudnya, Bang? Kalau dokumen resmi itu bukan di divisi kita, itu langsung di bidang di sekretariat. Ya, waktu itu Pak Andi Juan, ada Pak Pras sebagai pada saat itu dia bendahara ya, ada Boy Sadikin ya, Pak sebagai ketua. Ya, mereka lah yang tahu itu. Ya kan, kita ini adalah bagaimana mengarrange ya kampanye beliau itu. Dan juga menerima masukan dari luar dan kita yang menggodok semua sehingga beliau itu bisa ke sana, bisa ke sini. Itulah awal belusukan terjadi situ di tim sosialisasi kampanye. Tapi kan yang menjadi cukup menarik bagaimana kalau kata Bang Andi Aswan ini ada pansos-pansos yang hadir. Nah, salah satunya adalah dari Universitas Kedokteran UGM sendiri, Dr. Tifauzia yang kemudian menyatakan bahwa foto KKN Pak Jokowi kok wilayahnya beda dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Jokowi. Tapi dijawab sesaat lagi ya Pak Andi Aswan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Susno Duaji ya sudah bergabung bersama kami. Cuma beliau harus melanjutkan perjalanan. Betul sekali. Dan melanjutkan pertanyaan kepada Bang Andi Aswan, berbicara soal pansos, ini saat ini kayaknya banyak yang nempel pansos nih kayaknya ya. Pak Jokowi ya, dari ijazah, skripsi, KKN sekarang. Bagaimana kemudian tanggapannya? Ya ini kan permainan ini umpan lambungnya begitu berkali-kali nih umpan liar lambungnya. Begitu ya? Liar kan kayak begitu kan. Ya banyak juga memang saya katakan kenapa pansos ini yang memanfaatkanlah situasi panjang ini bagaimana ya mencuri-curi waktu untuk bisa menimbulkan suatu sensasi ya di negeri ini yang notabene itu omong kosong semua istilahnya gitu. Oke. Jadi pada dasarnya apa yang terjadi situasi kita ini yang mestinya juga berdasarkan data dan fakta yang ada gitu. Coba lihat ya kan Pak Rismon gitu kan karena dia merasa ya kuat-kuat dia adalah ahli ya digital forensik tapi gaya dan sikapnya seperti penyidik ya
Dr. Tifa juga begitu kan. Dia datangi tempat KKN ya kan, dia mengatakan bahwa ini tahun 2000 nih, desa ini baru ada, ya kan. Dibantahkan langsung oleh siapa? Oleh sekretaris desa itu sendiri. Ini ada bukunya loh, buktinya tahun 1954. Ya kan, itu terbantahkan semua. Kedua, di kedaulatan rakyat, ya kan. Kita pernah ribut-ribut nih, Dr. Tifa mengatakan itu adalah rekayasa dan bohong sama sekali. Karena mestinya itu tulisannya pasak, bukan puasa. Ya, pada tanggal 18 Juli itu. Dr. Isman datang ke kedaulatan rakyat, dibuka tuh digitalnya kan. Oh, tulisannya puasa. Ini membantahkan lagi apa yang dilakukan Tifa. Pertanyaan saya, jangan-jangan ada sesuatu secara psikologis terhadap mereka itu, gitu. Apakah ini kebencian yang dibalut mencari kebenaran? Kalau buat saya itu adalah pembenaran atas argumen-argumen dia sehingga membuat opini publik ya untuk percaya kepada mereka, tidak berdasarkan data dan fakta. Itu Mas Philip. Tanggapannya Pak Herman, apakah benar ini kebencian yang dibalut dengan mencari kebenaran, Pak? Kalau saya lihat ya dari bincang-bincang kita, mereka murni untuk melakukan penelitian, murni untuk melakukan riset ya atas itu, karena mereka kan seorang peneliti, artinya kayak Rosuryo, Dr. Tifa, terus apa yang dari Jepang itu, jadi memang mereka Pak Rismon itu memang seorang peneliti. Ya kalau saya wajar-wajar saja, karena Jokowi ini kan mantan presiden, artinya karena ada persoalan hukum yang pernah dipersoalkan oleh TPUA itu, masalah ijazahnya itu, akhirnya ya mereka melakukan penelitian. Dr. Tifa itu pemilih Jokowi loh, jangan salah loh. Waktu pemilih itu, dia pemilih Jokowi dan dia karena dia bangga ada alumni UGM yang menjadi presiden. Tapi kenapa akhirnya berbalik? Tapi setelah dia teliti, wah ini nggak benar katanya kan gitu. Dia menemukan itu ya. Kalau menurut saya sah-sah saja. Kenapa? Mereka sebagai peneliti, ya sah-sah saja mereka melakukan penelitian untuk itu. Saya lihat tidak ada motivasi lain kecuali untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sehingga jangan sampailah kita dibohongi gitu loh, terlalu jauh bahwa seorang presiden. Nah ini buat pembelajaran pemimpin-pemimpin berikutnya. Ya kalau mau jadi pejabat ya ijazahnya asli lah, jangan bohong-bohong. Tapi pembuktian gitu seperti apa yang diharapkan Bang? Karena Barreskrim sendiri sudah melakukan uji laboratorium forensik, mengatakan identik, tapi masih belum puas, kemudian skripsinya juga dipermasalahkan, KKN-nya juga kemudian diungkit-ungkit. Pembuktiannya seperti apa yang diharapkan oleh Roy Suryo CS? Ya itu pembuktian. Kalau hasil lab kan saya sudah bilang tadi bahwa hasil lab itu baru sepihak karena tidak dilakukan secara transparan. Nah itu kita sudah, tim TPUA itu sudah meminta permohonan ulang untuk dilakukan secara transparan, artinya gitu. Nah ini terlepas dari itu, nah mereka ini kan sebagai peneliti, sebagai pengamat, Rosuryo, Dr. Tifa, dan Simon itu menurut saya mereka adalah anak bangsa yang cerdas ya, yang pintar, wajar-wajar saja mereka. Apalagi Dr. Tifa, dia dulu pengagum Jokowi, bahkan memilih Jokowi. Tapi kata Bang Andi, pansos Bang. Iya, tapi kan dulu setelah ketahuan dia meneliti, dia meneliti karena kepintaran dia ya, dia membuktikan, dia menemukan bahwa itu ijazah itu palsu gitu loh, menurut mereka. Nah itu. Pak Herman, ini kan sudah ada 6 laporan yang akan ditangani oleh Polda Metro Jaya terkait dengan pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong, penghasutan. Lalu langkah atau upaya yang dilakukan oleh tim dari Roy CS seperti apa? Ya kalau kita tetap mendampingi klien kita ya, kalau memang itu naik ke tahap penyidikan ya, kita akan siap hadapi itu semua. Tapi sekali lagi saya ingatin bahwa tidak segampang itu gitu loh. Tidak semudah itu begitu naik langsung penyidikan. Saya bilang harus ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalau bahasa hukumnya itu inkrah. Berarti harus menunggu hasil putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta, begitu ya? Atau
Surakarta, pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Agung, ya bahkan sampai PK. Itu baru ingkrah. Nah kalau itu belum selesai ya nggak bisa. Polda Metro nggak bisa naik ke perkara. Karena harus jelas dulu secara hukum. Gitu. Bisa Masih lama nih penyelidikannya. Masih lama, panjang, ceritanya panjang. Itu sudah membuktikan kan. Kalau ditunjukkan kata siapa Hauzinuddin itu ya udah selesai itu kalau udah asli. Ini kan enggak. Artinya memang sudah perencanaan ini. Apa motivasinya? Belum dijawab sebetulnya motivasinya apa kan. Kedua, apakah ini ada rencana memang ingin ya mendistraksi kerja dari Pak Prabowo dan Gibran dalam menjalankan pemerintahan. Ini loh, bisa menimbulkan kegaduhan loh. Karena masalahnya bukan mencari kebenaran, ya. Ini udah menimbulkan kegaduhan itu gitu loh, ya. Dan jelas ini adalah sorry to say kau bilang. Ini ada kebencian di mus kebenaran. Tapi kan tadi dikatakan bahwa dasarnya peneliti. Itu pertanyaan saya yang menggelitik buat saya. Dr. Tifa adalah pengagum Jokowi. Saya belum lihat itu ada record mengatakan itu. Ya, secara psikologis ya, secara psikologis aja kalau kita lihat. Artinya dia dulu memilih Jokowi. Nah, kalau dia memilih Jokowi itu sah-sah saja. Karena kita tidak tahu, karena dia yang coblos. Ya kan? Apakah dalam secara recordnya dia, katakanlah di depan publik misalnya, ada di YouTube-nya, saya pendukung Jokowi. Nah, itu data, bukan katanya. Ya kan? Ini kan caranya bagaimana, inilah cara politik itu ya, jalur-jalur politik untuk bisa bagaimana bermain playing victim ya, bagaimana jabat sebagai hero. Ini yang saya lihat, makanya saya bilang tadi, jangan-jangan ada sesuatu dalam psikologisnya ini. Kan begitu. Dia seorang dokter, ya, dokter umum, ya. Kemudian juga apakah S2-nya itu relevan juga kedokterannya, ya kan? Dengan S3-nya misalnya, kenapa tiba-tiba jadi penyidik? Tapi kan wajar aja Bang, karena kan Dr. Tifa ini kan dari satu universitas yang sama, mungkin saja mengetahui kegiatan atau seperti apa begitu? Aduh, ini jarak kan jauh dia lulusan tahun berapa gitu kan, Pak Jokowi tahun berapa gitu. Kalau Kagama, saya akui, kalau Kagama pasti dia anggota dari Kagama, keluarga alumni Gajah Mada ya kan. Tapi kan dalam kontestasi itu kan ada dua ini, ada Pak Ganjar dari Kagama ya kan, ada Anies Baswedan dari Kagama ya. Apakah dia milih Prabowo? Kan enggak. Udah pasti tuh, kiri atau kanan, kan begitu ya. Nah, kenapa dikaitkan dengan Pak Jokowi misalnya? Ya ini saya bilang, waktu dulu saya katakan ada tiga kelompok ini. Ya salah satunya ya, itulah yang ada gitu. Ya, Pak Herman. Sudah 2, ijazah sudah dinyatakan, artinya sudah diteliti oleh Puslapor Bareskrim, asli. Bukan asli, identik. Ya. KKN sudah dipaparkan kemarin. Apalagi yang akan dilakukan oleh tim Roy Suryo CS untuk kemudian membuktikan bahwa ini ijazah palsu gitu dari Pak Jokowi. Ya itu saya bilang tadi bahwa ijazah aslinya, ya aslinya itu sampai detik ini itu belum pernah diperlihatkan, ya. Yang dipamer oleh Mabes Polri kemarin itu fotokopinya. Nah, bawa yang aslinya itu gitu loh. Apakah dengan membawa yang asli akan selesai, Pak? Saya pikir selesai. Selesai itu. Kalau aslinya dimunculkan. Kenapa selesai? Nah, dengan hanya melihat aslinya. Di situ kan kelihatan kasat mata. Itu bisa ditebak kok itu asli atau palsu. Apalagi itu dibawa forum sidang perdata yang ada sekarang di Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman. Bawa aja aslinya, pengacaranya Jokowi bawa aja aslinya itu. Atau bawa aja ke Mabes Polri untuk laprim ulang kemarin, aslinya itu. Nah, kenapa yang jadi pertanyaan kita sekarang, kenapa itu tidak pernah dimunculkan asli itu? Itu jadi masalah sekarang, menjadi tanda tanya besar para peneliti-peneliti ini gitu loh. Tapi kan tadi juga kalau mendengar dari pernyataan Pak Susno ketika penyelidikan juga tidak mungkin dilakukan secara terbuka. Bagaimana? Tadi kan terakhir dia bilang bisa-bisa aja, boleh-boleh juga. Jika ada kesepakatan dari dua pihak. Ini SP2HP yang sudah dikeluarkan oleh Kabareskrim, kasusnya Ijaz Gowi ini, atas itu udah perintah untuk melakukan laprim ulang. Dan ada statement Kapolri
setuju untuk melakukan penyelidikan secara terbuka. Oke, berarti harapannya akan dilakukan lagi Iya, sudah lab krim ada. ulang. Itu udah ada SP2AP-nya, ada surat kita TPO udah terima itu. Oke, terakhir tanggapannya Bang Aswan. Ya, kalau Pak Kapolri sudah mengatakan kalau itu akan dicek ulang lagi, itu kan akan mengundang dari pihak eksternal, ya kan? Ini secara hukum itu. Ya, proses yang berjalan di Polda Metro Jaya tetap berjalan, ya kan? Sudah dalam masih penyelidikan, ya, mengumpulkan data-data ya dan semuanya. Dan memang dari tim kuasa hukum Pak Jokowi untuk meminta dilanjutkan ke tim penyidikan secepatnya. Karena apa? Ini sudah bola liar yang kemana-mana. Ya, yang menguras sehingganya energi. itu, makanya Pak Jokowi kan pernah mengatakan nanti ijazah saya, kemudian skripsi, ntar surat tanah saya, ya, SIM saya, KTP saya, akte kelahiran saya. Kan udah jelas Pak Herman tadi, ini akan main jangka panjang nih, ya kan? Ini jelas gitu loh. Tadi kan Mbak Andi Komal mengatakan, kan sudah selesai. Tadi Pak Herman mengatakan kalau sudah ditunjukkan, sudah ditunjukkan, udah selesai. Tapi kalau dari konteks pembicaraan ini, ya, kok ini panjang, nggak mungkin yang ditunjukkan itu selesai gitu loh. Tunggulah dari Polda Metro Jaya, hasil penyelidikan beliau ini kan sedang ngecek nih sampai ke SMA 6 ya, ke UGM ya, ada 6 LP yang dijadikan satu biar fokus dan konsentrasinya full dalam melakukan penyelidikan itu dan naikkan ke tahap penyidikan. Baik. Terima kasih Bang Adi Aswan untuk penjelasannya. Bang Herwan Kadir untuk waktunya pada pagi hari ini. Semoga juga fisik-fisik tetap terjaga karena mengingat masih bakal terus ya. Permainan panjang, jangka kalau panjang. Kalau bola liar berarti masih panjang ya. Oke, terima kasih Bang Aswan, Pak Herman. Sekali lagi terima kasih Bang Andi Aswan dan juga Bang Herwan. Pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi segmen selanjutnya kami akan kembali membahas salah satu perbincangan yang juga hangat. Apa Andi Kumala? Ya, serangan rudal Iran menghantam Tel Aviv dan wilayah selatan Israel pada Kamis pagi. Perbincangannya kami hadirkan usai jeda. Nah, ini lebih panas juga nih. Sama-sama panas ini ya.